Basically, kita memiliki dua cara untuk mempelajari informasi baru. Nah, teknik pingpong akan menjelaskan bagaimana cara kita beralih dari focus and diffuse thinking untuk meningkatkan pemahaman kita, dan tentunya untuk menjadi lebih kreatif. Focus learning bekerja dengan melihat permasalahan secara keseluruhan dan mencoba keras untuk memecahkan masalah tersebut. Bagaimana kita menggunakan seluruh tenaga dan kemampuan kita untuk mengerti dan menemukan solusi masalah yang sedang kita hadapi. Let's say kita melihat sebuah dinding bata yang sangat tinggi, terlalu sulit untuk dilewati dan terlalu tinggi untuk dipanjat. Ketika kita sedang berada dalam mode berpikir fokus, seperti kita sedang memiliki satu jalur untuk masalah yang ada. Nah, sedangkan diffuse thinking akan membiarkan otak kita mengembara, menjelajah tanpa sebuah perencanaan. Hal ini akan memperdalam pemahaman kita dan tentunya memicu pemikiran kreatif yang baru. Dengan pemikiran diffuse, our mind may say, "Hey, why don't we tie off lots of balloons and float over them?" It happens ketika kita membiarkan pikiran kita berkelana dengan bebas untuk menemukan ide-ide baru and to relax our brain. Kedua proses tadi sama-sama penting untuk memaksimalkan pemahaman kita tentang masalah yang sedang dihadapi. Nah, untuk benar-benar mengoptimalkan pembelajaran kita, we should play ping-pong between the two. Focused, relaxed. Focused, relax. Cara terbaik untuk berlatih teknik ini adalah dengan memfokuskan semua perhatian kita terlebih dahulu. Idealnya, kita singkirkan dahulu distraction, gangguan, atau hal-hal yang bisa membuat kita kehilangan fokus kita, seperti handphone, TV, dan gangguan lainnya. Lakukan ini untuk beberapa saat. Kita bisa menggunakan timer untuk set waktunya. Simpelnya kayak gini, kamu bekerja dari jam 7 pagi sampai pukul 9. And then purposely stop focusing. Setelah itu, take a rest dan biarkan otak kamu berkelana dengan bebas. Di saat inilah, otak kita menghubungkan apa yang baru kita pelajari di dalam focus mode dengan informasi lainnya yang ada di memori kita, yang mengarah ke pemikiran yang lebih dalam dan memicu otak kita untuk berpikir lebih kreatif. Pelukis terkenal Salvador Dali menggunakan teknik pingpong ini. After the focus turn, Dali akan duduk di kursinya untuk berpikir dan ia pun jatuh tertidur. Di salah satu tangannya, Dali memegang sebuah kunci yang besar. Ketika Dali tertidur, kunci itu akan jatuh. Suara kunci yang jatuh tersebut akan membangunkan Dali dan dia pun akan kembali bekerja. Setelah pikirannya lebih rileks dan menemukan ide baru. Steve Jobs mempunyai cara yang berbeda dengan Dali. Steve Jobs akan berjalan-jalan untuk mengakhiri rutinitas pekerjaannya. Teknik pingpong ini bisa kamu gunakan saat kamu sedang belajar untuk menghadapi ujian. Dimulai dengan masalah yang kamu anggap paling sulit. Once ketika kamu merasa stuck, move on ke masalah yang lebih sederhana dan lebih simple. Saat kamu mengerjakan masalah yang lebih mudah, otak kamu akan menyimpan masalah-masalah sulit dalam memori kerjanya. Tanpa pikiran kita sadari, otak kita akan mencari koneksi dan mencoba memahami bagaimana sih konsep masalah yang sulit ini. Once you are done dengan masalah yang mudah, back to the hard one. Mungkin masalah tersebut tidak sesulit yang kamu pikirkan. Let us know if you found this technique useful. I'm Salma, thank you for watching. Saran dan kritik sangat saya tunggu.
Belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Dan saya menyebutnya kelas tanpa ruang.